7 philosopher questioning techniques that will make people think. 7 teknik bertanya filsuf yang bikin orang mikir. Pertanyaan bisa lebih menampar daripada jawaban. Itulah kenapa para filsuf lebih suka bertanya. Dalam riset filsafat klasik, pertanyaan bukan jawaban justru dianggap sebagai alat utama untuk menemukan kebenaran. Socrates tidak menulis satu buku pun, tapi ia mengubah dunia dengan satu metode bertanya terus-menerus. Pertanyaan yang baik bisa menyingkap kepalsuan, membongkar kepura-puraan, bahkan memaksa kita memikirkan ulang seluruh cara hidup kita. Seseorang teman bilang, dia stres karena kerjaannya. Kamu bisa bertanya, kamu stres karena kerjaannya berat atau karena kamu tidak merasa dihargai? Tiba-tiba dia diam, terpaku, lalu berkata, gue sendiri tidak tahu. Nah, itu bukan sekedar pertanyaan iseng, itu pertanyaan filosofis, dan itu membuat orang mikir. Di dunia yang serba cepat dan penuh kesimpulan instan, pertanyaan yang tepat adalah bentuk revolusi. Sayangnya, kebanyakan orang bertanya bukan untuk memahami, tapi untuk menilai, ingin tahu alasannya, karena mereka tidak dilatih berpikir dengan keingintahuan, melainkan dengan asumsi. Kita akan belajar dari para filsuf bagaimana cara bertanya yang benar-benar bikin orang berhenti berpikir dan kalau perlu meragukan segalanya. Berikut ini 7 teknik bertanya ala filsuf yang bisa kamu gunakan untuk obrolan sehari-hari atau debat publik supaya orang mikir 2 kali sebelum asal jawab. 1. Number 1, tanyakan definisi, bukan pendapat. Dalam think atau dalam berpikir, Simon Blackburn menyarankan sebelum kamu menyanggah argumen orang, minta dia mendefinisikan dulu istilah yang dia pakai. Saat seseorang bilang, misalkan, keadilan, lalu kita bertanya atau tanyakan dulu, menurutmu apa itu adil? Orang sering pakai kata-kata besar tanpa tahu maknanya, dan saat mereka mencoba mendefinisikan, sering terlihat betapa rapuhnya keyakinan mereka. Nomor 2, lempar balik dengan pertanyaan sejenis. Bert Farnsworth dalam Socratic Method menyarankan untuk membahas atau membalas argumen dengan argumen serupa yang menguji konsistensinya. Misal, jika seseorang berkata, hukum itu harus ditaati karena sudah dibuat negara. Nah, kamu bisa bertanya, kalau begitu, saat apartheid disahkan jadi hukum di Afrika Selatan, apakah itu juga harus ditaati? Pertanyaan ini tidak menjawab langsung, tapi membuat orang melihat kejanggalan prinsip yang